Oke, masih dari membahas sosok pilar nih. Kali ini setelah membahas Kyojuro Rengoku sang pilar api kemarin itu, kali ini kita akan membahas satu pilar lagi nih, yaitu si pilar serangga yang tidak kalah terkenal dari Rengoku di kalangan para fans. Ya, dia adalah Shinobu Kocho, salah satu dari wanita yang diketahui di Demon Slayer Corps sendiri. Nah, pertanyaannya, siapakah sosok pilar wanita ini dan kenapa sosok pilar ini bisa terkenal dan disukai pula? Oke, kita breakdown mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas sang pilar serangga itu, Shinobu Kocho. Sebagai pengantar saja nih, Shinobu adalah salah satu dari dua orang pilar wanita yang ada di cerita Demon Slayer Corps sendiri. Nah, seperti biasanya nih, disclaimer on juga, karena bagian ini akan membahas plot cerita Kimetsu no Yaiba secara keseluruhan. Maka sekali lagi kami memberikan peringatan kepada teman-teman penonton dan yang lainnya lah, bahwa video ini pasti memiliki spoiler. So, buat teman-teman semua yang gak mau kena spoiler dari chapter Kimetsu no Yaiba sendiri, kalian bisa skip video ini atau cek video kami yang lainnya. Oke, setelah mengenal siapa itu Shinobu dan juga teknik pernapasan serangga yang ia gunakan itu, kita akan masuk nih membahas kepribadian dan juga sejarah hidupnya itu dan juga karirnya sebagai seorang Hashira. Nah, seperti namanya sendiri, sebagai pilar serangga, Shinobu ini adalah pengguna teknik pernapasan serangga. Pernapasan serangga Shinobu miliki ini menggunakan jurus dan gerakan yang biasa dipakai oleh serangga sendiri, baik dari kecepatan maupun teknik pertahanan dirinya itu, seperti misalnya adalah sengatan. Sekedar informasi aja nih mengenai teknik pernapasan serangga ini. Tekniknya adalah teknik yang dikembangkan oleh Shinobu dari teknik pernapasan bunga yang dimiliki oleh kakaknya itu, Kanae Kocho. Nah, teknik ini mengandalkan penggunaan racun dalam jumlah sangat besar bersamaan dengan memberikan serangan-serangan kecil kepada sang iblis yang digunakan oleh Shinobu untuk mengatasi kekurangan fisiknya dalam melawan iblis secara langsung lewat menebas lehernya itu. Nah, yang menarik ini merupakan cara paling umum untuk mengalahkan para iblis. Dengan teknik yang ia miliki ini, ia akan memberikan racun ke dalam tubuh iblis itu dengan dosis sangat tinggi melalui serangan-serangan kecil layaknya sengatan serangga. Kita tahu nih bahwa Shinobu itu tampil sebagai sosok wanita dengan pembawaan sangat riang, ramah dan juga santai. Bahkan ia juga terkesan usil dengan beberapa kali menggoda Gyu karena pembawaannya yang cuek dan pendiam itu. Nah, meskipun pembawaan dan sifatnya seperti itu, Shinobu sebenarnya adalah seorang wanita yang sangat sadis dan sangatlah berbahaya. Bagaimana tidak nih, semua pembawaan yang ia miliki di luar itu tidak lebih dari sekedar topeng yang menutupi jati dirinya yang sebenarnya. Seorang wanita yang penuh dengan dendam dan kemarahan, juga kebencian kepada para iblis sendiri. Tanjiro mengetahui akan hal ini. Nah, kita tahu nih bahwa pribadi Shinobu yang seperti ini tidak lebih dari hasil dan kehidupan di mana trauma yang telah ia miliki dari dulu, yaitu menyaksikan sendiri keluarga murid-muridnya di Butterfly Mansion itu, dan yang terpenting nih, kakaknya Kanae yang tewas dimakan oleh iblis. Nah, sebagai tambahan nih, pribadi Shinobu yang kita kenal di saat ini itu bukanlah Shinobu yang dahulu ketika masih ada Kanae. Shinobu di masa lalu adalah seorang yang sangat kasar, cuek dan tidak pedulian, seperti yang bisa kita lihat ketika kakaknya Kanae menemui seorang anak yang hendak dijual sebagai budak. Kanae berpikir nih untuk membeli anak itu untuk kemudian ia adopsi dan ia asuh sendirian. Dan yang mana kita tahu pula nih, Shinobu ini tidak setuju dan dengan terang-terangan menentang rencana kakaknya itu di depan wajahnya sendiri. Ia juga tidak ragu mengatakan sisi buruk dari mengadopsi orang yang tidak dikenalnya. Nah, meskipun kita tahu lah pada akhirnya anak itu diadopsi juga dan jadi muridnya atau sukuku dari Shinobu. Nah, kelak ialah anak yang akan kita kenal sebagai Kanao Suyuri, salah satu teman-teman dan di masa depan akan jadi istri dari Tanjiro sendiri. Oke, singkat cerita nih, setelah keluarga Shinobu tewas dimakan oleh para iblis, ia dan kakaknya dibawa oleh Gyume Himejima, sang pilar batu ke Demon Slayer Corps, di mana mereka berdua sama-sama menjadi pasukan Demon Slayer demi bisa melindungi satu sama lain agar tragedi yang dulu terjadi pada keluarga mereka tidak terulang kembali. Ia pun menjadi tuan rumah dari Butterfly Mansion dan menganggap semua penghuni di sana adalah adik-adiknya sendiri. Nah, barulah waktu Shinobu yang periang dan juga ramah bisa ia miliki ketika menyaksikan sendiri kakaknya Kanae tewas di tangan Douma. Sejak saat itulah Shinobu pun mendedikasikan dirinya seutuhnya untuk balas dendam kepada iblis itu. Kita tahu nih bahwa Shinobu pertama kali itu tampil di pertempuran di Gunung Natagumo melawan keluarga iblis laba-laba di bawah Rui, iblis bulan kelas bawah 5, dan ia terlihat bersama Gyu membantu para Demon Slayer dalam melawan keluarga iblis itu. Dan di sana juga lah untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Tanjiro dan juga Nezuko. Nah, mengenali Nezuko adalah seorang iblis layaknya reaksi anggota Demon Slayers pada umumnya. Ia pun menentang Gyu dan mempersilahkan Nezuko pada bersama Tanjiro.
Atas penemuan itulah, maka Tanjiro dan Nezuko dibawa ke markas Demon Slayer Corps untuk disidang lebih lanjut nih oleh Oyakata Sama dan juga para Hashira lainnya usai pertempuran di Gunung Natagumo itu. Dan benar saja, hampir semua Hashira kecuali Gyu sepakat satu suara agar Nezuko ini dimatikan saja, mengetahui dia adalah seorang iblis, dan Tanjiro pun diberikan hukuman untuk ini, terutama Sanemi. Tapi setelah Oyakata Sama turun dan ikut dalam sidang mereka itu, Nezuko pun akhirnya bisa diterima untuk membantu mereka, dan kita tahu bahwa Tanjiro pun diterima untuk masuk ke dalam Demon Slayer Squad. Dan sejak saat itulah Shinobu pun merawat Tanjiro dengan baik. Bahkan kepada Tanjiro nih, pada akhirnya Shinobu bisa mengecurahkan seluruh isi hatinya dan pemikirannya yang sebenarnya. Nah, saat itu singkat cerita masuklah ke Arch Infinity Castle, di mana pertempuran langsung antara para Hashira dan Demon Slayer lainnya dan iblis-iblis bulan di bawah pimpinan Muzan. Shinobu pun akhirnya bertemu dengan Doma ketika melihat dirinya sedang memakan anak buah didiknya itu. Dan begitu juga Doma melihat Shinobu, ia pun langsung mengenali bahwa Hori yang Shinobu gunakan itu adalah milik kakeknya Kanae, yang beberapa tahun lalu sebelumnya ia kalahkan dan ia lenyapkan itu. Nah, Shinobu yang teringat soal Doma pun menjadi marah dan menyerang Doma secara langsung. Tetapi Doma yang sudah mendengar dan belajar banyak soal teknik serangan Shinobu pun sudah mempersiapkan diri dan mampu mengatasinya. Kita tahu pada saat itu Shinobu pun pada akhirnya harus bertarung mati-matian demi melawan Doma itu, bahkan hampir membuatnya sekarat. Tapi semua perjuangannya sia-sia karena meski sudah sebegitu parahnya dilukai, Doma masih bisa menyembuhkan dirinya dengan sangat cepat. Nah, kita tahu nih bahwa menyadari dirinya tidak mempunyai kesempatan menang, Shinobu pun merelakan dirinya dimakan oleh Doma sendiri sama seperti kakaknya dahulu. Nah, kejadian ini tepat terjadi di depan mata Tsuyuri, muridnya itu, dan Tsuyuri pun dengan marah sangat besar itu akhirnya menyerang Doma. Nah, tapi siapa sangka nih, Shinobu sudah memperkirakan bahwa sampai memperhitungkan kematiannya sendiri demi taktik mengalahkan Doma itu. Karena itulah sejak lebih dari setahun sebelumnya dengan bantuan Tamayo, ia sudah mempersiapkan diri dengan cara terus-menerus mengkonsumsi racun bunga wisteria, yang mana dengan harapannya nih, ketika ia pun harus mati dimakan oleh Doma, ini artinya ia juga ikut memakan racun sebanyak berat badannya itu, yaitu sekitar 37 kg, yang mana ini hampir sebesar 700 kali lipat dosis yang berbahaya bagi seorang iblis. Nah, dengan begini nih, harapan jika ia tidak bisa membunuh sang iblis lebih lanjut, setidaknya bisa dilemahkan secara signifikan sehingga lebih mudah dikalahkan oleh anak-anak buahnya itu atau kepada siapapun. Nah, karena terbukti nih dengan strategi ini, Doma pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh Kanao dan Inosuke sendiri. Yang artinya pada akhirnya nih, dendam Shinobu selama ini pun akhirnya terbayar lunas dengan kematian si Doma. Nah, kita tahu nih, di dunia akhir sendiri Shinobu pun bertemu sekali lagi dengan Doma yang hanya tinggal kepalanya itu saja. Dan kita tahu pula bahwa Doma pun berkata kalau ia jatuh cinta kepada Shinobu. Dan ironisnya ini adalah pertama kalinya Doma bisa merasakan sesuatu perasaan di dalam dirinya itu. Nah, tapi kasihannya Doma nih, ketika ia mengungkapkan perasaannya itu, Shinobu pun secara terang-terangan menolak perasaan dari Doma. Bahkan dengan kejam menyuruhnya untuk pergi ke neraka saja itu. Nah, tentunya dengan sebuah senyuman seperti biasanya. Kita tahu bahwa setelah itu Shinobu pun pada akhirnya bisa menyusul dan bertemu lagi dengan kakaknya Kanae dan menyusulnya ke dunia setelah kematian. Itulah cerita tentang Shinobu Kocho. So guys, itulah tadi breakdown tentang karakter Shinobu Kocho ini mengenai kepribadian dan juga Karina sebagai seorang pilar serangga yang menakjubkan itu. Nah, gimana menurut kalian? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.